Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi kafa wassalatu wassalam ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man wafa. Usikum manafsi bitaqwallah azza wa jalla faqad fazal muttaqun wal mu'minun haitsu yaqulullahu ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Faqala Rasul sallallahu alaihi wasallam ittaqillaha haitsu ma kunta wa abi sayyatal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Faqala talabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin. Bapak Ibu hadirin jamaah majelis ilmu Masjid Al-Mu'awanah rahimakumullah. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmah, taufik serta hidayahnya sehingganya sampai malam hari ini kita dapat melaksanakan rutinitas harian kita, terutama adalah rutinitas harian kita dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah selalu memberikan kemudahan bagi kita untuk beramal dan Allah istiqomahkan kita sampai di akhir kehidupan kita. Salawat dan salam semoga tak tercurah atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabatnya, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan orang-orang senantiasa komitmen dalam jalankan sunnah beliau sampai datangnya hari kiamat kelak. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma anfa'na ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma zidna ilma. Bapak Ibu rahimani wa rahmakumullah, di kajian yang sangat baik ini saya akan coba untuk mengkaji satu ayat ya di dalam surat Al-Baqarah, di ayat yang ke-25, yaitu berbicara tentang orang-orang mukmin. Mereka adalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan beramal soleh, yang dimana Allah menjanjikan kepada mereka akan dimasukkan ke dalam jannah, ke dalam surga. Nah, nanti akan coba kita kaji tafsir dari kalangan para ulama terkait dengan ayat ini. Saya bacakan ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus sholihat anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar kullama ruziqu minha min thamaratir rizqan qalu hadzal ladzi ruziqna min qablu wa utubihi mutasyabiha walahum fiha azwajum mutahharatu wa hum fiha khalidun. Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa basyiril ladzina amanu, dan kabarkan gembira kepada orang-orang yang beriman, wa amilus sholihat, dan yang mereka mau beramal soleh, anna lahum, bahwa sesungguhnya bagi mereka jannatin tajri min tahtihal anhar, bahwa bagi mereka surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Kullama ruziqu minha min thamaratir rizqan qalu, pada waktu ketika mereka mendapatkan rezeki dari buah-buahan, maka mereka mengatakan hadzal ladzi ruziqna min qablu wa utubihi mutasyabiha. Ya, ini sebagaimana yang kami dapatkan dulu buah-buahan seperti ini ya, dan ya mendatangkan kepada kami yang semisal ya dengan berbagai macam bentuk ya model ya dan buah-buahan yang lain. Walahum fiha azwajum mutahharah,
dan bagi mereka orang-orang yang beriman dan mau beramal soleh, istri-istri yang suci. Wahum fiha khalidun, dan mereka akan kekal di dalam surga. Ya. Nah, Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, kita nanti lebih untuk melihat tafsir Imam Ibnu Katsir. Dari penjelasan Imam Ibnu Katsir terkait dengan ayat ini dapat saya simpulkan dengan 3 kesimpulan, ya, 3 hal pokok, 3 poin penting terkait dengan ayat ini, penjelasan yang disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir rahimallahu taala. Yang pertama, bentuk keadilan dan kasih sayang Allah sebutkan kebaikan dan lawannya. Ya, jadi pada ayat ini di surat Al-Baqarah ayat yang ke-25, di mana Allah menyebutkan tentang orang-orang yang akan beruntung. Mereka adalah orang-orang mukmin yang beriman kepada Allah dan mau beramal soleh. Mereka akan mendapatkan jannah, dan Allah memberikan gambaran sedikit tentang surga tersebut, tentang jannah tersebut, ya. Yang kalau kita akan lihat di ayat sebelumnya, kalau ini ayat 25, di ayat 23, 24, di mana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang kondisi orang-orang kafir, ya. Jadi setelah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang kondisi orang-orang kafir, ya, Allah menyebutkan tentang orang kafir, kondisi mereka ketika di dunia, ketika kondisi mereka nanti di akhirat, gitu ya. Balasan mereka yang kemudian akan mereka dapatkan, ya. Maka dengan itu apa? Setelah itu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang orang-orang yang beriman. Nah, ini menunjukkan apa? Bentuk keadilan dan kasih sayang Allah sebutkan kebaikan dan lawan. Ya, diantaranya tujuannya untuk apa? Agar kita tidak bingung. Ya, nanti setelah kita melihat kondisi orang-orang kafir, balasan mereka di dunia dan akhirat, itu adalah orang-orang yang akan mendapatkan kesengsaraan, orang yang akan mendapatkan kehinaan, orang-orang yang akan mendapatkan kesulitan. Lantas orang yang akan mendapatkan kebahagiaan, orang yang akan mendapatkan kebaikan, ketentraman dan kenyamanan, itu siapa? Maka setelahnya Allah menyebutkan tentang orang-orang yang beriman, ya, dan balasan yang akan mereka dapatkan ketika di dunia, begitu juga adalah ketika nanti di akhirat, ya. Yang kalau diistilahkan oleh para ahli Quran, gitu ya, oleh para ilmuwan Quran, ini yang disebut dengan al-mathani, ya. Al-mathani itu sebetulnya dalam arti umumnya adalah yang diulang-ulang, ya, yang diulang-ulang, atau menyebutkan sesuatu dan setelah itu menyebutkan lawannya. Itu diantaranya juga terkait dengan mathani, ya. Maka nanti kita juga mendapati seperti surat Al-Fatihah, itu kan disebut sebagai sab'u al-mathani, yaitu 7 ayat yang sering diulang-ulang, ya. Nah, maka kita mendapati di dalam ayat ini pun begitu, dan ini kita lihat penjelasan Imam Ibnu Katsir, ya. Lama dzakara ta'ala ma'adahu li'a'daihi minal ashqiya'il kafirina bihi wa birusulihi minal adzabi wan nikal, atafa bi dzikri hali auliya'ihi minas su'ada'il mu'minina bihi wa birusulihi. Nah, jadi sini jelas Imam Ibnu Katsir mengatakan pada waktu ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan apa-apa yang akan didapatkan oleh musuh-musuhnya, minal ashqiya'il kafirin, dari golongan orang-orang yang akan sengsara, ya, askia ini, ya. Maka siapa mereka yang akan askia, yang akan kemudian mendapatkan kesengsaraan? Al-kafirina bihi, mereka orang-orang yang kufur kepada Allah. Kita nanti mendapati kan ayat
yang semisal berbicara tentang asqiya ya, dalam surat Toha ya, ayat yang kedua kan, Toha ma anzalna alaikal qur'ana litashqa. Sama. Toha, Allah mengatakan kami tidak pernah menurunkan Al-Quran untuk kesengsaraan. Ma anzalna alaikal qur'ana litashqa. Nah, di sini disebutkan siapa yang akan tashqa itu, siapa yang akan sengsara itu, al-kafirina bihi, orang yang kafir kepada Allah. Ya, kita nanti mendapati hadis dalam Imam Tirmidzi ya, ketika Rasulullah juga menyebutkan tentang syakiyun itu, orang yang akan sengsara. Rasulullah mengatakan, innal ashqal ashqiya man istama'a fihi faqrud dunya wa adzabul akhirah. Orang yang akan mendapatkan kesengsaraan yang paling sengsara dari orang yang sengsara adalah apa? Yang terkumpul pada diri seorang dua hal, faqrud dunya wa adzabul akhirah. Ketika di dunianya dia fakir, ketika di dunianya dia miskin, ketika di dunianya dia sulit hidupnya, sedangkan nanti di akhirat dia akan diazab. Masya Allah, ini adalah kata Rasulullah ashqal ashqiya, orang yang paling sengsara dari orang yang sengsara ya. Nah, ini jelas di Imam Ibnu Katsir menyebutkan, setelah Allah menyebutkan tentang musuh-musuhnya dari kalangan orang-orang yang kafir kepada Allah wa bi rusulihi, dan yang mereka mengkufuri rasul-rasulnya, minal adzabi wan nikal, bahwa mereka akan mendapatkan azab, mendapatkan siksaan, akan mendapatkan kesulitan, kepayahan dalam hidup, atau fabidzikri hali auliyaihi. Setelah itu Allah menyebutkan tentang kondisi wali-wali Allah. Siapa mereka? Minas su'ada al-mu'minina bihi, dari kalangan as-su'ada. Su'ada itu artinya adalah orang-orang yang bahagia. Dan Masya Allah, diantaranya Allah mengatakan apa? Fa'ammal ladzina su'idu fafil jannati fiha khalidun. Masya Allah. Maka sebagian para ulama kan mengatakan yang jelas bahwa kebahagiaan sebenarnya itu ya di dalam surga. Maka Allah mengatakan begitu. Fa'ammal ladzina su'idu, adapun orang-orang yang akan mendapatkan kebahagiaan itu apa? Ya. Fafil jannati hum fiha khalidun, ya di dalam surga dan mereka akan kekal di dalamnya. Karena apa? Sebahagia-bahagianya orang, segembiranya orang, sesenengnya orang ketika selagi di dunia itu belum sempurna. Ya, itu belum sempurna. Apalagi ketika berbicara tentang masalah dunia ya seperti itu kan. Ya. Ketika kita lapar gitu kan, membayangkan Masya Allah makan alangkah enaknya, tapi setelah makan ya sudah kan, itulah dunia ya, yang menggelisahkan kita, menjadi beban pikiran kita ketika mungkin kita ingin buang hajat, ketika mungkin kita sedang berada di kendaraan umum kan, oh kapan ini berhenti, sudah pingin pipis atau bahkan mungkin BAB gitu istilahnya ya. Tapi setelah kemudian nanti turun, ketika sudah kemudian dikeluarkan ya sudah kan gitu. Itulah perkara dari perkara duniawi ya. Makanya Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan bahwa kebahagiaan itu ya di surga. Kebahagiaan itu adalah di akhirat nanti ketika seorang hamba itu dimasukkan ke dalam jannahnya Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Siapa mereka? Alladzina sodaku imanahum bi'amali sholihah. Mereka adalah orang-orang yang membenarkan keimanan mereka dengan amal soleh. Wahada makna tasmiyatul Quran mathani. Nah, maka jelas ya, yang dengan kondisi ini Allah menyebutkan tentang kondisi orang-orang kafir yang akan celaka, asqiya. Setelah itu kemudian menyebutkan tentang orang-orang yang beriman yang akan mendapatkan kebahagiaan ya. Dan mereka adalah orang-orang yang membenarkan keyakinan mereka kepada Allah dengan amal soleh. Maka inilah yang disebut dengan mathani ya, yang disebut dengan mathani. Nah, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Jadi ini yang pertama, bentuk keadilan dan kasih sayang Allah ya,
di mana Allah sebutkan kebaikan dan lawan dari kebaikan itu, ya, sehingga kita akan mendapatkan penjelasan yang real gitu kan. Kita akan mendapatkan penjelasan yang gamblang, ya, tidak ngambang, ya, ketika disebutkan orang yang baik, orang yang buruk seperti apa. Ketika Allah menyebutkan tentang orang yang buruk, ternyata orang yang baik itu seperti apa, itu disebutkan, ya. Jadi artinya inilah untuk menunjukkan juga bahwa syariat ini adalah sesuatu yang sangat jelas. Kemudian kedua, poin yang kedua, siapa mukmin itu? Ya, siapa mukmin itu? Yang sehingga dimana bahwa pada ayat ini Allah menyebutkan orang-orang yang beriman sekaligus balasan yang akan mereka dapatkan dengan surga yang tidak macam-macam gitu ya, bukan sesuatu yang remeh tapi sesuatu yang besar. Siapa mukmin itu? Imam Ibnu Katsir di sini mengatakan alladzina shadaku imanahum bi a'mali as-sholihah, ya, mereka itu adalah orang-orang yang membenarkan keimanan mereka dengan amal soleh, ya. Jadi kan para ulama nanti menyebutkan, ya, secara keumuman seperti yang disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir itu kan membenarkan, meyakini, mengimani dalam hati, kemudian mengamalkan dengan anggota badan, ya. Kalau secara keumuman nanti kita mendapati para ulama menjelaskan bahwa iman itu pondasinya 3, ya, at-tasdiqu bil qalbi, membenarkan di dalam hati, al-qaulu bil lisan, mengucapkan dengan lisan, yang dimaksud adalah an-nutqu bi syahadatain, mengucapkan 2 kalimat syahadat. Kemudian yang ketiga adalah al-amalu bil jawarih, mengamalkan dengan anggota badan, ya. Ini kalau kita akan melihat, hampir mayoritas para ulama mendefinisikan iman itu pondasinya 3 hal ini. Meskipun nanti kita juga mendapati adanya para ulama yang bagi sampai menjadi 5. Yang ini agak lebih terperinci lagi, ya. Yang pertama adalah qaulul qalbi, ya, yaitu ucapan hati. Mana yang dimaksud dengan ucapan hati itu apa? Ya, keyakinan, kepercayaan, ya, yang itu tidak dicampuri dengan keraguan-raguan sedikit pun, ya. Nah, ini yang dimaksud dengan, ya, qaulul qalbi. Kemudian yang kedua yaitu apa? Amalul qalbi, yaitu amalan hati. Yang dimaksud dengan amalan hati itu apa? Kesiapan seseorang untuk taat kepada Allah, kesiapan seorang untuk mengaplikasikan keyakinannya dan kepercayaannya kepada Allah itu, apa yang ada dalam hatinya. Ini yang kedua. Adapun yang ketiga adalah, ya, yaitu qaulul lisan, ucapan lisan. Apa yang dimaksud dengan ucapan lisan? Ya, para ulama menjelaskan yang dimaksud dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat. Maka Imam Ibnu Taimiyah kan mengatakan begitu, ya, siapapun yang dia memiliki kemampuan untuk berbicara tapi dia tidak mengucapkan daripada 2 kalimat syahadat, maka tidak diterima keislamannya, ya. Maka harus an-nutqu bi syahadatain. Nah, itu yang disebut oleh para ulama dengan qaulul lisan. Kemudian yang keempat adalah, ya, amalul lisan, amalan lisan. Amalan lisan itu apa? Ya, ibadah-ibadah lisaniyah yang ada itu. Zikir itu amalan lisan, ya. Kemudian apa? Baca Quran itu amalan lisan. Dakwah, amar ma'ruf nahi mungkar, ini amalan lisan, ya. Baru kemudian yang kelima adalah al-amalu bil jawarih, mengamalkan dengan anggota badan, ya. Nah, di mana apa? Ini harus dilakukan dengan total, ya. Karena apa? Ketika adanya seorang hamba melakukannya tidak total, apa yang akan terjadi? Terjadi masalah-masalah, terjadi kecacatan-kecacatan di dalam keimanannya kepada Allah. Seperti ketika berangkatnya keimanan itu hanya tasdik, membenarkan dalam hati. Ini menimpa siapa? Menimpa Fir'aun dan Iblis. Fir'aun dan Iblis meyakini akan adanya Allah, mempercayai. Iblis kan mengatakan begitu, ya,
Rabbi bima aghwaytani la'aqudanna lahum siratakal mustaqim. Di mana iblis masih mengatakan apa? Wahai Rabbku, Rabbi, wahai Rabbku. Berarti masih meyakini akan Allah. Tapi apakah mereka beramal? Tidak. Ya, apakah mereka beramal? Tidak. Ya. Seperti Fir'aun juga begitu ya. Amantu bi Rabbi Musa wa Harun, aku beriman kepada Rabb Musa dan Harun. Berarti meyakini akan adanya Allah. Rabb Musa dan Harun itu adalah Allah Subhanahu wa taala yang dimaksud. Tapi apakah dia beramal? Tidak. Apakah dia tunduk kepada yang dibawa Rasul ketika diutus Fir'aun? Ya, ketika adanya Fir'aun, Allah mengutus seorang Rasul yaitu Nabi Musa alaihissalam. Apakah Fir'aun mau mengikuti? Ternyata tidak. Maka apa? Tidaklah benar ketika keimanan itu hanya tasdik saja, hanya membenarkan saja, hanya amalan hati saja. Tidak benar. Ya. Begitu juga ketika adanya seseorang keimanannya dibangun di atas amal saja tapi tidak membenarkan, itu juga apa? Cacat. Seperti yang terjadi oleh orang-orang munafik. Orang-orang munafik kan beramal ya. Orang-orang munafik itu sholat, orang munafik itu juga bersedekah, orang munafik itu juga ikut berjihad. Tapi apa? Mereka tidak yakin kepada Allah. Timbul keraguan dalam hati mereka. Itulah orang-orang munafik. Maka kita sangat menghindarkan dari keimanan kita agar tidak tergolong seperti ya iblis, seperti Fir'aun. Dan kita juga tidak ingin seperti orang-orang munafik. Berarti apa? Dibangun di atas 3 dasaran tadi, atau sebagaimana yang lebih terperinci disebut oleh para ulama, dibangun di atas 5 pondasi tadi itu. Ya. Nah, ikhwan fillah rahimakumullah, kita akan coba lihat juga di sini penjelasan Imam Ibnu Katsir. Ya, beliau mengatakan, lama dzakara jazaa'ul kafirin, dzakara jazaa'ul mu'minin. Di mana pada waktu ketika Allah menyebutkan balasan yang akan didapatkan oleh orang-orang kafir, Allah pun kemudian menyebutkan tentang balasan yang akan didapatkan oleh orang-orang mukmin. Ahlul a'mal as-shalihah. Ya, mereka adalah orang-orang yang mau siap untuk beramal soleh. Ala tariqatihi ta'ala fil Quran, sesuai dengan konsep Allah yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'an. Ya jema'u baina targhib wa tarhib. Allah konsep seorang hamba itu untuk beribadah kepada Allah, untuk beramal soleh kepada Allah, terkumpul di dalamnya apa? Motivasi ya, dan kemudian ancaman. Ya, motivasi dan ancaman. Liyakunal abdu rahiban khaifan rajian. Agar dimana seorang itu ketika beribadah kepada Allah, berangkatnya karena berharap apa? Berangkatnya karena takut kepada Allah. Kenapa Anda untuk beribadah? Karena saya takut kepada Allah. Saya takut akan azab Allah. Saya takut akan siksa Allah. Dan kenapa Anda untuk beribadah kepada Allah? Karena saya berharap mudah-mudahan dari amal ibadah yang saya kerjakan ini akan berpahala di sisi Allah yang nanti dapat saya petik di akhirat. Ya. Jadi ternyata metodologi Allah itu sangat luar biasa. Ya, ketika menyebutkan tentang orang-orang kafir yang kita sangat khawatir diri kita agar tidak terjerumus kepada kekafiran, yang kemudian juga kita untuk memiliki harap-harap senang bahwa mudah-mudahan dengan kesungguhan kita bahwa kita digolongkan oleh Allah termasuk orang-orang mukmin, ya, oleh Allah sebagai orang-orang mukmin. Ya. Kemudian juga di sini Imam Ibnu Katsir mengatakan wasofat a'malul khairi bisolihat. Imam Ibnu Katsir mengatakan Allah mensifati amal kebaikan itu dengan istilah bisolihat, amal soleh. Ya, wa basyiril ladzina amanu wa amilus solihat. Ya, kenapa Allah Subhanahu wa taala mensifati amal khair itu dengan bisolihat? Ya, amal khair itu kan banyak ya. Amal al khair itu banyak, amal kebaikan itu ya banyak. Ya, yang konsep
konsepnya itu adalah apa yang dicintai dan diridhoi oleh Allah, baik perkataan maupun perbuatan, baik yang nampak maupun yang tidak nampak, itu adalah al-a'mal, ya, al-khair, itu adalah amal kebaikan. Ya, masuk masjid baca doa, keluar masjid baca doa, kemudian sholat, ya, bahkan pada aktivitas kita, ya, minum kita baca bismillah, maka masya Allah ini semua adalah lingkaran dalam keimanan yang niscaya bahwa itu akan memberikan pahala kepada kita. Bahkan Bapak Ibu rahimakumullah, ya, pada perkara yang sepele kita mungkin, ya, ketika ada tisu kita berkeringat, kita ngambil tisu bismillah, kita usapkan, itu akan berpahala. Ya, baca Quran kita, zikir kita, ya, ngomong baiknya kita, memotivasinya orang, ya, kita ketika memotivasi orang, ketika mencegah orang dari kemaksiatan, dari perbuatan kemungkaran, itu semua adalah al-a'malul khair. Nah, di sini Imam Ibnu Katsir mengatakan, kenapa kemudian semua itu dikatakan sebagai al-a'mal al-khair? Li'anna biha tasluhu ahwalal abdi. Karena apa? Dengan itu semua dapat menjadikan baiknya kondisi seseorang. Jadi apa? Sudah menjadi satu kepastian secara otomatis ketika seorang itu selalu beramal dengan amal-amal kebaikan, maka orang itu akan menjadi benar, akan menjadi baik, seorang itu akan menjadi solih. Ya, nah, inilah yang kemudian menjadi harapan kita. Ya, semua orang itu pengennya gitu, pengennya itu kan apa? Baik, ya, gitu kan? Kita punya istri, pengennya ya istri yang baik. Kita punya suami, ya pengennya suami yang baik, kan nggak ada kan? Yang kok berharap untuk mendapatkan pasangan yang buruk, kan nggak ada kan? Bahkan ketika kemudian nanti memiliki anak pun pengennya anak yang baik, gitu kan? Ketika kita tinggal di satu komunitas pun pengennya komunitas yang baik. Kita bertetangga pun inginnya dengan tetangga yang baik. Masya Allah. Dan kebaikan itu atau as-solihat, sehingga seorang itu dapat menjadi baik, tidak ada konsepnya kecuali dengan al-a'malu al-khair, ketika seorang itu siap untuk beramal kebaikan. Ya, ketika seorang hamba itu siap untuk beramal kebaikan, ya, wa umuru dinihi wa dunyahu. Masya Allah. Bahkan apa? Kalau ada seorang itu yang mau beramal kebaikan, kemudian dia menjadi solih, maka apa? Itu akan menjadikan baik untuk diri dia, urusan dunia dia dan urusan akhirat dia. Ya. Sehingganya Bapak Ibu rahimakumullah, tidak ada konsep kesuksesan untuk kita, untuk urusan dunia kita dan akhirat kita, kecuali dengan Islam, kecuali dengan iman. Ya. Yang karenanya apa Bapak Ibu rahimakumullah? Pada perkara-perkara yang disenangi di dalam Islam, yang disenangi oleh secara fitrahnya manusia, apakah kemudian Islam itu menghalangi? Tidak. Ya. Bahkan Islam itu memotivasi, bahkan Islam itu menganjurkan. Ya, contoh kita mendapati dalam surat Ali Imran, ya. Zuyyina linnasi hubbus syahwati minan nisa'i wal banin wal qanatiril muqantarati minadh dhahabi wal fiddah wal khayli musawwamati wal an'ami wal hars dzalika mataul hayati dunya wallahu indahu husnul ma'ab. Kalau kita dapat ringkaskan ayat tadi itu 3 yang itu menjadi kesenangan kehidupan manusia. Yang pertama, dijadikan indahnya pandangan manusia, ya, dengan siapa? Dengan pasangan hidupnya. Laki-laki senang perempuan, perempuan senang laki-laki. Apakah itu tidak difasilitasi dalam Islam? Difasilitasi dengan adanya pernikahan. Ya, bahkan ketika laki-laki ternyata menikah 1 dan kurang boleh nikah 2.
boleh nikah 3, boleh nikah 4. Masya Allah, fasilitas dalam Islam loh ya. Ya. Kemudian yang kedua, bahwa yang disenangi sesuai fitrahnya manusia, bahwa manusia itu senang dengan anak, ya kan? Kita laki-laki senang sama anak, istri kita perempuan senang sama anak, bahkan mereka ikatannya itu lebih kuat, ikatan batinnya itu lebih kuat, ya. Kemudian yang ketiga, senang dengan perhiasan dunia, senang dengan apa? Sawah ladang, senang dengan emas, senang dengan perak, ya, senang dengan kuda-kuda yang baik, hewan ternak. Apakah kemudian kita untuk mendapatkan semua itu dilarang dalam Islam? Tidak, dimotivasi, dianjurkan, ya. Sehingga apa? Ketika keimanan kita benar dan kita melakukan dengan konsep yang benar, maka apa? Hidup kita pasti bahagia, ya. Kalau kita hari ini masih merasa belum bahagia, bisa jadi karena kita belum memantaskan diri menjadi seorang mukmin, ya. Kita belum memantaskan diri sebagai seorang mukmin, ya. Maka apa? Kebahagiaan itu belum Allah berikan kepada kita. Yang kenapa? Seorang dengan amal kebaikannya maka menjadi seorang yang soleh. Itulah yang menjadikan orang itu menjadi baik. Untuk baik apanya? Perkara dunianya dan perkara akhiratnya. Masya Allah. Maka kita untuk bangga menjadi seorang mukmin. Kita untuk senang menjadi seorang mukmin, ya. Wahayatuhu ad-dunyawiyah wal ukhrawiyah, dan kehidupan dunianya dan kehidupan akhiratnya. Wa yazulu biha anhu fasadul ahwal, sehingga kemudian secara otomatis kerusakan kondisi kita akan minggir. Ketika apa? Dominasi yang masuk kepada diri kita adalah amal kebaikan, secara otomatis keburukan itu akan nyingkir. Tapi kalau al-a'mal al-khair kita sedikit, al-a'mal al-khair kita rendah, maka yang akan menguasai adalah al-a'mal as-su', yaitu apa? Amal keburukan yang akan mendominasi pada diri kita. Fayakunu bidzalika minas sholihin. Kalau seorang itu amal kebaikannya mendominasi, yang sehingga amal keburukannya itu akan nyingkir, seorang itu akan menjadi orang yang soleh. Alladzina yaslihuna li jiwari rahman fi jannatihi, yang sehingga apa? Orang itu akan cocok, orang itu akan kemudian sesuai untuk berdamping dengan Allah Subhanahu wa taala di dalam surganya. Allah itu maha baik, Allah itu maha suci, Allah itu maha bersih. Nggak mungkin yang akan mendampingi adalah orang-orang yang suka berbuat dosa. Nggak mungkin orang yang akan mendampingi adalah orang-orang yang banyak melanggar Allah dulu ketika mereka hidup di dunia. Nggak mungkin orang-orang yang ternyata dulu suka meremehkan Allah, ya. Nggak mungkin. Maka Imam Ibnu Katsir mengatakan begitu di sini. Kemudian ikhwan fillah rahimakumullah, yang ketiga, gambaran surga untuk orang-orang yang mau beriman dan beramal soleh. Seperti apa gambarannya? Yang pertama, mengalir di bawahnya sungai dari minyak kasturi. Masya Allah. Ini yang disebutkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dalam riwayat Imam Tirmidzi, anharul jannah tufajjaru min tahti tilal, ay min tahti jibalil miski. Ya, jadi di mana Rasulullah mengatakan bahwa sungai surga itu adalah yang akan mengalir nanti sumber mata airnya min tahti tilal, ya, yaitu apa? Dari tilal, yang dimaksud di sini adalah yaitu sumber dari bawah lereng gunung yang ternyata air itu adalah baunya sebagaimana bau minyak kasturi. Ya, Masya Allah. Jadi sangat wangi sekali. Ya, ada mengatakan bahwa air itu nanti adalah yang bersumber dari, ya, telaga atau sungai yang besar yang dimiliki oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Al-Kautsar. Ya, maka diantaranya kita mendapati ya bagaimana ketika Allah mensifati tentang tentang sungai, ya, yang disebutkan dalam surat Muhammad, ya,
di ayat yang ke-15, mathalul jannati allati wu'idal muttaqun, seperti itulah surga yang Allah siapkan untuk orang-orang yang bertakwa. Fiha anharun min ma'in ghairi asinin, Allah telah menyiapkan di dalamnya adanya surga-surga yang airnya itu tidak payau. Ya, airnya itu adalah air yang segar. Ya. Wa anharun min labanin lam yataghayyar ta'muh. Wah, Masya Allah. Kemudian juga di dalam surga itu adanya sungai-sungai yang terbuat dari air susu yang tidak berubah rasanya. Masya Allah ya. Wa anharun min khamrin ladatin lisyaribin, yang kemudian di surga itu juga terdapat sungai khamr. Ya, jadi khamr itu nanti boleh untuk diminum di akhirat. Itu akan menjadi minumannya penduduk surga. Maka bagi mereka yang akan meminum daripada khamr di surga nanti adalah yang mereka menahan diri ketika di dunia tidak mencicipi daripada khamr tersebut. Kemudian apa? Wa anharun min asalin musaffa, ya. Dan adanya juga nanti di dalam surga yaitu apa? Ya, yaitu sungai yang terbuat dari air madu yang murni. Masya Allah. Itu semua akan Allah siapkan untuk penduduk surga. Bagi siapa mereka yang mau beriman kepada Allah dan beramal soleh. Ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, mereka ketika mendapati buah-buahan, mereka akan mengatakan ini sebagaimana yang kami dapatkan ketika di dunia. Ya, jadi permisalannya itu nanti dalam tafsir Imam Katsir sini sebutkan begitu. Ya, oh ini seperti yang kami makan dulu ketika di dunia. Ya, oh ada apel juga ternyata di surga. Oh ada durian juga di surga. Oh ada pisang juga di surga gitu ya. Meskipun kondisinya tentunya sudah berbeda. Ada juga yang mengartikan yang dimaksud ya buah-buahan di dalam surga itu adalah, tapi juga ada yang berpendapat antar satu buah dengan buah yang lain memiliki kemiripan rasa. Ya, antara satu dengan yang lain. Ada juga yang mengatakan dengan warna yang sama, sebagaimana penjelasan Imam Ibnu Katsir, dengan warna yang sama tapi rasa yang berbeda. Ya, itu yang akan kita dapati buah-buahan di dalam surga. Kemudian yang terakhir, di dalamnya terdapat istri-istri yang suci. Ya, istri-istri yang suci itu apa yang dimaksudkan oleh para ulama? Ya, istri-istri yang berbeda dengan istri-istri ketika di dunia. Ya, jadi wanita di surga itu tidak haid, ya. Wanita di surga itu tidak melahirkan, tidak nifas. Wanita di surga itu tidak pilek, ya. Wanita di surga itu tidak buang ludah, ya. Wanita di surga itu ya tidak pipis, Masya Allah, ya. Jadi itulah wanita-wanita yang akan mendampingi orang-orang yang beriman dan mau beramal soleh ketika nanti di surga itu seperti itu. Bahkan kita mendapati hadis Nabi SAW mengatakan bahwa seorang nanti akan mendapatkan 2 istri di dalam surga yang saking putihnya, cerahnya istrinya itu sampai tulang belulangnya kelihatan. Masya Allah. Ya, wa yuzawwiju bisab'ina zaujatan min huril ain. Dalam riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah mengatakan mereka akan dinikahkan dengan 72 bidadari. Masya Allah. Piye Ustaz kok 72? Kita satu aja udah beda. Ya, tenaga kita itu nanti beda. Ya, ketika nanti di dalam surga. Ada juga yang mengatakan azwajun mutahharah, wanita-wanita yang suci itu apa? Wanita-wanita yang menjaga lisannya. Ya, mereka akan berkata dengan perkataan yang lembut nanti dalam surga, tidak marah-marah, tidak gaduh, gitu ya. Dan mereka yang menjaga lisan mereka dari omongan yang kotor, dari perkataan-perkataan yang jorok. Ya, itulah yang diantaranya disebutkan oleh para ahli tafsir terkait dengan di surga itu yang akan mendampingi orang yang beriman dan mau beramal soleh, azwajun mutahharah, yaitu istri-istri yang suci.